Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita langsung ke Mas Taufik. Mas Taufik melanjutkan pertanyaan Maria Segaf tadi bahwa ada nggak sih tindak lanjut dari terkait organisasi muda, Yang aliansi melaporkan ya. muda Muhammadiyah yang kemudian melaporkan Panji ini. Dari pihak Muhammadiyah sendiri ada nggak upaya-upaya lanjutan ataupun mungkin karena ini kan membawa nama Muhammadiyah, Mas Taufik? Itu dia. Ya, ya. Baik, Maria dan pemirsa sekalian. Yang pertama saya mau Ya, mengklarifikasi bahwa apa yang disampaikan oleh Panji dalam stand up komedinya menyatakan bahwa Muhammadiyah menerima tambang itu sebagai hadiah karena sebagai ya, dukungan betul. politik itu 100% tidak benar. Bahwa Muhammadiyah hingga detik ini saya sampaikan kepada seluruh pemirsa TV One di seluruh Indonesia bahwa detik ini sampai dengan detik ini Muhammadiyah belum menerima izin usaha pertambangan dari pemerintah sampai saat ini. Nah, kalaupun nanti akhirnya pemerintah memberikan izin tambang itu bukan sebagai hadiah, namun karena Muhammadiyah dianggap mampu untuk mengolah tambang. Muhammadiyah memiliki ratusan perguruan tinggi yang kemudian akan dihadirkan dokter profesornya untuk kemudian menilai bisa nggak tambang ini dikelola dengan baik. Yang selama ini dirasa belum baik, belum profesional. Itu. Sehingga kami tegaskan di sini bahwa itu tidak benar. Bukan berarti kami tidak melaporkan Panji bahwa pernyataan ini benar. Bukan demikian. Sampai saat ini Muhammadiyah belum menerima izin usaha tambang. Nah, Pak kemudian Taufik. terkait dengan apa yang disampaikan Mbak Ria AA, Maria, apakah Muhammadiyah akan melakukan balik? Mbak Maria, kami ini organisasi besar yang sangat-sangat sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang sangat positif. Energi kami akan kami gunakan untuk hal-hal yang lebih penting daripada sekedar membuat laporan polisi terhadap Aliansi Muda Muhammadiyah. Hingga saat ini kami sampaikan tadi, kami masih fokus di bencana di Aceh dan Sumatera, kami masih mengurusi rumah sakit, pendidikan, dan juga saat ini kami masih terus mengupayakan bagaimana sih supaya kalau memang tambang itu diberikan kepada ormas itu bisa berdampak yang positif kepada masyarakat. Begitu. Muhammadiyah terus Pak Taufik. mengevaluasi diri. Nah, ya kaitannya Iya. dengan Iya, apa yang karena kan disampaikan oleh Panji itu sebagai kritik kami. Apakah bisa jadi apakah di bagian organisasi kami masih ada yang menggunakan Muhammadiyah sebagai kendaraan politik? Itu sebagai evaluasi kami. Namun secara organisasi kami tegaskan hal tersebut tidak benar. Pak Taufik, artinya begini Pak Taufik, maksud kami adalah kalau kemudian ada aliansi muda Muhammadiyah yang ya. mengatasnamakan Muhammadiyah begitu ya, tentu kan ini berpengaruh dampaknya kepada citra dari PP Muhammadiyah sendiri. Bukan kemudian langsung harus melaporkan balik, tapi maksud kami secara organisasi, secara internal, secara kekeluargaan begitu ya. Adakah kemudian niatan dari PP Muhammadiyah untuk kemudian paling tidak memanggil yang bersangkutan, Meminta meminta penjelasan. konfirmasi secara internal begitu? Ya, terima kasih Mbak Maria. Jadi kami ada di organisasi Perserikatan Muhammadiyah, kami ada bidang yang bidang itu, Majelis Pemberdayaan Kader dan Sumber Daya Insani, yang diketuai oleh Gus Bakhtiar itu membidangi terkait dengan kaderisasi. Nah, dalam hal itu kader-kader yang memang nanti dinilai tidak benar atau bersikap yang kemudian tidak mewakili organisasi nanti akan diminta klarifikasi. Dan itu Sudah akan atau belum ya Pak Taufik? dilakukan oleh Muhammadiyah jika memang dianggap itu perlu dan tindakan yang bersangkutan itu memang mau apa namanya orang Muhammadiyah hingga saat ini itu masih kami cari, Mbak. Jadi di Perserikatan Muhammadiyah itu ada apa namanya kartu anggota yang kemudian mendata yang bersangkutan itu kader Muhammadiyah atau bukan. Nah, saat ini tim kami dari MPKD SDI sedang melakukan hal itu dan jika memang yang bersangkutan adalah kader sudah pasti akan dipanggil dan dibina. Namun jika bukan ya itu bukan ranah kami dan silakan yang bersangkutan kalau kemudian apa namanya bertindak secara pribadi, kalau kemudian mengatasnamakan Muhammadiyah kami pastikan itu bukan dari Perserikatan Muhammadiyah. Oke, clear di sana ya, Bang Miing. Kalau melihat hal ini Bang Miing gitu ya, kayaknya kan Panji sudah paham betul ya, apalagi pada saat melakukan aksi ya di Mensreya bahwa pasti paling tidak akan ada nih ya tindakan tindakan semacam ini, ada yang kemudian tersinggung, ada kemudian gugatan 1, 2 begitu ya. Tapi secara konteks kebebasan berpendapat gitu ya, apakah Anda melihat nantinya
tindakan reaktif dari organisasi ini nanti akan berdampak kepada kebebasan publik kita tidak sih Bang? Dalam arti kebebasan berekspresi, jangan-jangan deh, hati-hati deh kalau ngomong Jangan nanti sampai jadi dikit-dikit nanti menimbulkan itu ketakutan dia, begitu ya dalam berekspresi, gitu. Dikit-dikit Bang kita Miing. digugat, dikit-dikit digugat gitu. Sedikit flashback ya Maria. Saya zaman muda dulu itu ngelawak di zaman Orde Baru loh dan mengkritiki Orde Baru. Pak Harto itu saya juga kerap kali dipanggil oleh Laksus Dajaya. Dulu di Kodam kami dipanggilnya. Bahkan bukti siaran radio saya setiap bulan dilaporkan ke sana. Biasa saja dan itu dinamika dalam kehidupan demokrasi gitu loh. Jadi tidak perlu harus takut bahwa besok ada, ternyata kan juga bisa-bisa saja gitu. Jadi saya hanya ingin menyampaikan tadi pertama salut kepada Pak Taufik bahwa Muhammadiyah sangat intelek, sangat dewasa di dalam menerima bahwa Panji salah, itu harus jadi koreksi bagi Panji bahwa Muhammadiyah tidak menerima tambang misalnya. Ini validitas yang harus dijadikan koreksi oleh Panji tentang materinya. Karena materinya kan diambil dari publik, ada di ruang berita, dari TV One, dari TV-TV lain semua. Pelawak itu belanjanya adalah melalui media massa gitu, melalui kejadian peristiwa masyarakat. Makanya saya ingin mengatakan pelawak itu adalah reflektor, Prof. Ya, alat pemantul dia. Alat pemantul dari sebuah peristiwa yang empirik gitu loh. Kalau bahasa profesor mungkin kayak gitu loh kurang lebih. Jadi kita melihat intinya gini, tambahan lah mungkin untuk Maria sama Filipus ya, bahwa kenapa sih orang tertawa? Kalau ada jawabannya karena dia lucu, itu mah akibat. Tapi tertawa itu karena orang mengerti, karena orang paham. Kenapa orang ngerti? Karena pernah melihat, pernah mendengar, pernah merasakan, bahkan pernah melakukan. Itu loh teorinya, humor itu sebetulnya. Jadi yang 10.000 orang itu tertawa, bukan berarti dia tidak tahu persoalan. Dia datang itu karena tahu persoalan, hanya dia tidak punya akses untuk menyampaikan. Maka Panji lah gitu. Maka saya hanya ingin menyampaikan pada Pak KSP bahwa jadikanlah saya hormati betul pendapatnya tadi bahwa ini jadikan salah satu ruang demokrasi kita juga yang harus dirawat gitu loh. Hanya bentuknya kesenian gitu. Hanya bentuknya kesenian. Jangan salah loh. Tanpa kesenian Indonesia itu hanya ada tambang, hanya ada segala macam, itu kering gitu loh. Betul Bang Miing ya. Jadi kita butuh Panji, kita butuh pelawak-pelawak lain, kita butuh komikal lain. Dulu mungkin ada saya, ada Didi, ada Unang, ada Warkop, ada Mas Dono, Kasino Indro. Sekarang ada generasi yang berikutnya. Dan itu tidak akan mati hanya karena dibredel lah, akan berhenti, tidak. Karena ekspresi orang, itu passion orang. Mohon maaf saya ingin menggunakan kata-kata bahwa bukan hanya sekedar menghibur, tapi adalah bagian dari pemberontakan intelektual mereka gitu loh. Perlawanan intelektual yang dia tidak mungkin demo, dia tidak melakukan perlawanan dengan fisik, maka dengan intelektual dia. Dan ini bagian kontribusi di dalam sistem demokrasi kita gitu loh. Jadi kesenian ini, kalau boleh meminjam istilah Pak Mas Willy, Mas Rendra, kami dinasehatkan dulu waktu saya muda oleh Pak Mas Willy. Buat apa kamu berkesenian kalau jauh dari masyarakatnya? Artinya apa? Tidak punya sensitivitas terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Nah, Panji ini mewujudkan itu gitu. Berseni kalau tidak punya kreativitas begitu Bang Miing. Niatnya begitu. Terakhir mungkin Mas Nyarwi pendek saja tanggapannya dari kasus ini. Iya. Dalam mengekspresikan pikiran itu sangat ditentukan penting bagi demokrasi ya. Jadi kalau masyarakat ya kemudian punya banyak keresahan dan tidak semuanya tentu bisa suarakan. Nah, kebetulan ada teman-teman, kawan-kawan yang berprofesi ya sebagai stand up komedian, seniman dan seterusnya, kemudian bisa membantu menyuarakan. Saya kira ini penting untuk kita juga. Entah pertama untuk kritik kepada siapapun, mau penguasa siapa, termasuk masyarakat juga. Ya, kita butuh suara-suara itu tetap hidup dalam ruang publik dan bisa katakanlah bisa kemudian menjadikan demokrasi kita itu tetap bersemangat ya, tetap masyarakat bisa mengartikulasikan keresahannya. Pemerintah dan yang lain juga terus mendengarkan dengan baik dan kemudian menjadikan agenda penting itu. Oke, kita akan tunggu nanti seperti apa ya lanjutan proses hukum, karena kan saat ini kan sudah laporan sudah masuk ke Polda Metro Jaya ya. Kita akan tunggu nanti keberlangsungan seperti apa, karena kalau dari pemerintah sudah clear begitu ya, dari PP Muhammadiyah juga klarifikasi sudah diberikan. Terima kasih banyak diskusinya pagi hari ini Bapak-bapak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Akan kami hadirkan informasi seorang bocah perempuan di kota Medan, Sumatera Utara yang terseret motor ini kemudian viral di media sosial karena ingin menghalau pencuri yang mencuri sepeda motor. Sesaat lagi.